Pemirsa, Anda mungkin tidak pernah membayangkan peristiwa yang terjadi di bulan Mei tahun 1998. Dari berbagai rekonstruksi sejarah, gambar, foto, ataupun cerita tutur yang pernah Anda dengarkan, menyebutkan ada sejarah atau dalam bahasa Inggrisnya history. Apakah ini betul-betul history atau his story? Sejarah siapa Pak sebenarnya nih Pak yang sedang kita bicarakan? Ada yang bicara di sini tentang penculikan. Di mana peran prajurit TNI ketika peristiwa penculikan itu terjadi, Pak? Janganlah bilang penculikan. Penculikan itu terminologi dari pihak orang yang merasa ya rugi gitu toh. Terminologinya waktu itu adalah namanya penangkapan orang-orang yang dianggap pada waktu itu teroris. Karena pernah terjadi ini orang bawa bom di Tanah Tinggi, di Bekasi, di jalan bawa bom, itu yang ditangkap. Kalau sekarang itu orang-orang bawa bom aja langsung oleh D88 kan ditangkap, nggak ada masalah. Atau kalau dia melakukan perlawanan langsung ditembak atau. Ya. Dulu artinya itu pengamanan, Pak. Pengamanan dalam rangka sidang umum MPR dan itu supaya jangan kacau ada. Jadi saking amannya banyak nama-nama yang tidak pernah kembali, Pak Jenderal. Oh, itu bisa terjadi kalau orang-orang yang dalam satu operasi intelijen ada kontra intelijen, ada yang double agent. Nah, bisa jadi orang itu hilang, ini ngebeng, ya untuk terikut, ini ngebeng untuk menyatakan hilang ini diambil oleh pihak lain untuk menyatakan Prabowo salah, Soeharto salah. Itu kira-kira arahnya ke situ. Jadi banyak penumpang gelap dalam perahu. Penumpang gelap, ya, memang gelap. Ketika kita bicara tentang korban penculikan, Pak Kiflan, apakah Anda mengatakan aktivis ini penumpang gelap? Bukan aktivis ini penumpang gelap. Orang lain penumpang gelap yang masuk untuk menangkap aktivis. Padahal itu bukan program dari pemerintah atau pemerintah untuk menangkap orang tentara. Waktu itu memang Kopassus sebagai Den 81 sebagai anti teror, tugas masa itu era waktu itu bukan polisi yang mengerjakan, adalah Den 81 Kopassus TNI yang melakukan. Artinya ketika Jenderal Prabowo di situ sedang menjadi pemimpinnya, ya, harus bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Kalau umpamanya yang menangkap itu dia sebagai orang, jangan dianggap salah dia, berarti kalau bertanggung dianggap salah. Iya, gitu. Iya. Enggak, kalau dalam menangkap untuk mengamankan sidang umum kerjaannya sudah tugas, ya, tidak dianggap salah. Betul. Tapi kalau prosedurnya salah oleh bawahannya dihukum. Ya. Pak Kiflan, kita kalau bicara soal tanggung jawab atau prosedur, sebenarnya pendekatannya lebih kemana, Pak? Kalau dalam perspektif peristiwa kala itu, gitu ya. kan? Kalau sekarang kan sudah beda situasi. Ya. Kala itu ya prosedur, kesalahan prosedur. Artinya orang-orang yang sekarang sudah Kalau itu prosedur yang salah, tapi kalau orang ngebeng, ya bukan yang prosedur yang nggak salah. Yang ngebeng ini yang salah, yang perlu kita ungkap siapa penumpang gelap ini perlu kita lihat. Dan menurut Anda itu perlu komisi khusus yang tadi Anda katakan? Komisi khusus, jangan ada kecurigaan. Kalau enggak nanti, wah itu dianggap tetap ke Prabowo. Buat komisi khusus. Nanti untuk mengungkap kemana itu orang hilang, termasuk bukan hanya itu aja. Ada yang kejadian waktu Priok, Talang Sari, kejadian Ambon, Poso, terbunuhnya anak Pam Swakarsa di Cawang tahun 98, 13 November 98, di Ketapang, Jalan Ketapang yang terbunuhnya anak-anak Ambon juga di sana. Yang kejadian Poso langsung Ambon, Poso, disampit segala macam udah kita selesaikan. Pak Kiflan, apakah serpian-serpian peristiwa yang Anda katakan tadi ini merupakan satu rangkaian peristiwa utuh dalam desain yang memang direncanakan? Direncanakan. Hanya tentara atau mantan tentara yang bisa merencanakan seperti itu, Pak? Atau sipil bisa? Sipil bisa. Sipil juga bisa? Tidak usah tentara mantan tentara, sipil juga bisa. Masih adakah semua orang-orang yang Anda maksudkan dalam hati Anda tadi itu yang tergabung dalam paguyuban ini? Masih. Masih aktif semua? Ada yang meninggal? Ada yang sudah meninggal. Artinya ketika komisi yang Anda inginkan tadi dibentuk, orang-orang ini harus dihadapkan dalam komisi itu? Ya. Anda punya buktinya, Pak? Ada. Anda berani akan membuka itu nanti di dalam komisi? No problem. Artinya harus selesai masalah bangsa ini. Jangan kita biarkan berlarut-larut dengan penuh kecurigaan. Ya. Nah, terus masalah yang kejadian Mei 98, TGPF, yang menyatakan bahwa itu didesain, kerusuhan itu didesain oleh Kostrad, karena ada rapat di Kostrad. Bukan yang di Garnisun, Pak? Di rapat tanggal 13. 13 ya. 13 ini rapat di Makostrad. Waktu itu tanggal 14, tokoh-tokoh masyarakat seperti Setiawan Jodi, Fahmi Isdis, Buyung Nasution,
kemudian Din Samsudin, Mahir Al-Gadri, kemudian termasuk Bambang Wijayanto datang ke Kostrad untuk mengatasi ini supaya diambil oleh Pangkostrat. Sebagaimana kejadian 65 dulu. Prabowo nggak mau. Loh, ini kan masih ada atasan saya Wakasat, masih ada Kasat, itu Subagio, masih ada Pak Wiranto Pangap, masih ada Wakil Presiden. Jadi nggak sama situasinya seperti dulu. Dulu Bung Karno nggak ada wakilnya. Terus hanya Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Darat gugur yang senior itu Pangkostrat. Sekarang nggak, Pangkostrat level ke-5. Level ke-5. Jadi lagi pula kan ada Kodam, Pak. Ya, ada Kodam. Jadi kalau kejadian dituduh ke Kostrad karena ada pertemuan itu, ya nggak benar. Musuhannya meledak tanggal 13, kita pertemuan tanggal 14. Masa didesain tanggal 14 untuk merancang kejadian tanggal 12? TGPF itu nggak benar. Caranya insinuasi, memojok-mojokkan Kostrad dan Prabowo. Artinya Anda tidak setuju dengan temuan tim gabungan Tidak pencari setuju fakta? temuan pencari fakta. Kenapa? Sifatnya sudah ada titipan untuk menghantam Prabowo. Orang ketemuan tanggal 14, masa merancang tanggal 13? Baik. Yang benar aja itu. Pak Kiflan, ini bukan forum komisi kebenaran seperti Anda minta tadi, tapi masyarakat juga masih berharap dan menunggu 16 tahun lorong gelap ini harus menjadi lorong yang terang. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada penonton kita, Pak? Ya, para pemirsa dan saudara-saudara sebangsa tanah air, saya merasa kejadian 65 khususnya, kemudian kejadian-kejadian yang berikutnya itu ada kait-mengkait sampai dengan kejadian itu, sampai kejadian Mei 98 dan sampai kejadian sekarang, kecurigaan antara bangsa. Terutama untuk masalah yang Mei, masalah yang katakannya penangkapan, yang orang bilang penculikan, itu harus dijelaskan kepada bangsa apa yang sebenarnya terjadi. Dan tidak bisa hanya di TV ini kita ngomong, di koran kita ngomong, itu malah bikin kacau, masyarakat saling bercuriga dan saling berkelahi, nanti tadi konflik horizontal. Maka diselesaikanlah. Kita bentuk lagi komisi kebenaran rekonsiliasi, semacam itu, atau yang saya katakan itu ya taubat dan maaf nasional. Tapi Bapak hanya akan bicara di depan komisi itu? Ya. Di depan forum yang lain Anda tidak akan bicara? Kalau tidak menyelesaikan masalah ngapain? Kita bicara malah nanti bikin curiga dan malah saling terjadi konflik horizontal. Kalau tidak dibentuk komisi itu bagaimana, Pak? Ya harus dong, harus. Kalau menanam kalau di tanah kalau bolanya kalau. Jadi jangan pakai kalau, harus bentuk komisi sebentar itu. Kalau dari perspektif hak asasi manusia, kemudian kita ada Komnas HAM sekarang, Pak, meminta keterangan dari Bapak sebagai saksi kunci dari peristiwa. Apakah Bapak bersedia? Kalau tidak menyelesaikan masalah, saya nggak bersedia. Apa yang membuat Anda yakin ketika itu akan menyelesaikan masalah, Pak? Ya karena Komnas HAM hanya memikirkan yang posisi 13 orang, nggak memikirkan rangkaian kaitan saya yang lainnya, yang kejadian anak Pamsoka saya yang terbunuh di Cawang, di Kasablanka, Ketapang, Ambon, Poso, segala macam. Ya, lebih baik kita. Kalau misalnya 13 orang yang menjadi korban itu, Pak, merupakan salah satu bagian dari untuk membuka semua tabir yang lain, harusnya Anda bersedia, Pak? Enggak dong. Kalau umpamanya nanti langsung orang terjadi luka di dalam dan terjadi kecurigaan, lebih baik kita tunggu, sabar aja Komnas HAM. Sampai kapan, Pak, kita menunggu? Harus. Nggak usah. Jangan nunggu, harus kita ini anggota DPR yang terpilih sekarang bentuk lagi itu semacam tobat dan maaf nasional, komisi tobat dan maaf nasional. Kita kan banyak yang buat kesalahan ini bangsa ini tuh. Kita ini atau anggota paguyuban ini, Pak? Oh, kita semua, bukan hanya anggota paguyuban, itu berkaitan. Baik, baik, Pak Jenderal, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sampai kita ketemu lagi dan mudah-mudahan informasi Anda bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, berita terima kasih. Sampai ketemu.